Bismillah qala ma'alif rahimallahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna al-Hamzata bin Amr al-Aslami qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safar wa kana kathiru siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna musafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walamnya Abu Sa'imi alal muftir walal muftiru ala sa'im. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan min fi harri syadidin hatta in kana ahaduna wa yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri wa ma fina sa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asummu fi safari wa kana kasir siyam qala in sita fasam wa in sita fa'aftir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahi bis sa'im ala muftir wala muftiru ala sa'im. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harri sadidin hatta in kana ahaduna la yada'u ala ra'tihi man. Satu aja tidak hafal. Gak usah cari-cari, habis waktu kita pengen tidur. Qala al-Malik rahimallahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzata bin Amr Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safar wa kana kasir siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftiru. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis sa'imu wa alal muftir wa alal muftiru ala sa'im. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadana fi hari syadidi hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'si min shiddatil hari wa ma fina sa'imun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslamiyya qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safari wa kana kathirus siyam wa faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis saimu wa 'alal muftiri wa 'alal muftiru 'ala saim. An Abi Darda kharajna Rasulullah
رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عن أبي درداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو أسلمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثيرا الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا مفطر على صائم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Udah, habis waktu kita. Kelas, masih ahad. Bapak-bapak, nggak ada yang mau tasmi. Saleh ada ya. Abu Is, kamu belajar sama siapa? Belajar dengar kita, bukan dengar YouTube pas pelajaran. Menggunakan mobil yang ber-AC dan cepat. Tidak merasa kehausan, tidak merasakan dehydration. Dan 6 jam dari Palu ke Minangkabau International Airport juga dalam keadaan di pesawat 3 jam dalam keadaan rohah, di mana di pesawat ada AC dan badan kita bisa dijulurkan untuk istirahat tidur, maka 3 jam dalam keadaan rohah. Kemudian di saat transit pun di Jakarta dalam keadaan rohah, berteduh di boarding pass, hanya sekedar diperiksa dari tiket kita dan juga dari barang-barang kita, sudah selesai. Maka jika kita ingin melanjutkan puasa, jelas tidak apa-apa dan tidak dicela masuk kepada hadis laisa minal bir asyam fi safar, tidak. Maka di sini mulai pentarjihan di dalam 2 hadis ini tentang permasalahan madhab yang ketiga. Dan pada hakikatnya pendalilan dari madhab yang ketiga telah ada di dalam Al-Quran seperti kita sebutkan tadi, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dan kemudian jika kita katakan di sana ada hadis-hadis yang sangat jelas tentang lafaz keutamaan berbuka. Seperti datang dari Salamah ibnu Muhbik Al-Hudali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kanat lahu hamulah
ta'wi ila sibai falyasum Ramadan haitsu adrakahu. Dan hadis Anas bin Malik, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum fi safar, qala man aftara fa rukhsah wa man shoma fa shaumu afdal fa shaumu fi safar afdal. Maka ada dua hadis yang sangat jelas lafadznya, menjelaskan tentang permasalahan orang-orang yang berpuasa itu lebih baik. Maka telah datang di dalam hadis yang kami sebutkan tadi, maka hadis ini yang kami sebutkan tadi adalah hadis yang dhaif, yang mana datang dengan lafaz yang jelas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu hamulah ta'wi ila shiba falyasum Ramadan haitsu adrakahu." Maknanya barang siapa yang dia itu mempunyai tunggangan dan safar di atas tunggangannya, maka berkata Nabi, "Falyasum Ramadana," agar dia itu berpuasa di bulan Ramadan. Haitsu adrakahu, selama dia mendapati Ramadan itu. Maka hadis ini maknanya barang siapa yang dalam keadaan safar, agar dia itu meneruskan puasanya selama dia dalam keadaan safar. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, Imam Ahmad, dan yang lainnya, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abdus Samad ibnu Habib ibni Abdillah al-Azdi. Hadatsani Habib ibni Abdillah, yakni bapaknya, dari Sinan ibnu Salamah ibnul Muhbik al-Hudali, dari bapaknya Salamah ibnu Muhbik al-Hudali. Maka hadis ini di Sunan Abi Daud masyhur. Namun hadis ini dhaif, mempunyai dua penyakit. Pertama, Abdus Samad ibnu Habib, berkata Imam Al-Bukhari, lainul hadis, hadisnya lunak, lemah, dan didhaifkan oleh Imam Ahmad juga dan oleh Abu Hatim. Dan penyakit yang kedua, bapaknya majhul. Maka hadis ini menjadi pendalilan bagi mereka orang-orang yang mengatakan terus berpuasa lebih baik dengan lafaz tadi as-shaumu afdal. Namun hadis ini dhaif. Di Sunan Abi Daud disebutkan bahwa man kanat lahu hamulah ta'wi ila shiba falyasum Ramadana haitsu adrakahu. Maka kalimat syahidnya falyasum fi'lun mudhari dengan lam amr, maka di sini memberikan makna wujub asalnya, namun yang diinginkan sunnah, maka lebih baik untuk berpuasa. Namun di sanadnya ada dua rawi, yang satu dhaif dan yang satu majhul. Dan yang kedua datang dari Anas ibnu Malik, di mana ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang orang yang safar dan dia dalam keadaan berpuasa. Maka dikatakan oleh Nabi, as-shaumu afdal. As-shaumu afdal, bahwa berpuasa adalah lebih afdal. Maka hadis ini hadis yang mu'al, diilahkan oleh para ulama, hadis ini syad, dhaifun jiddan. Maka dari sini kita mengetahui bahwa yang lebih baik adalah kembali kepada al-maslahah dan mafsadah. Sehingga dari tiga pendapat ulama tentang permasalahan mana yang lebih baik jika kita akan safar. Misalnya kita akan mudik seperti biasa. Ada yang mudik pakai motor, ada yang mudik pakai travel, ada yang mudik pakai pesawat. Nah, di sini di saat dia keluar dari rumah dalam keadaan hendak mudik itu, kembali kepada tiga ucapan ulama. Mana yang lebih baik? Apa yang mau dia ambil?
Pertama, puasa secara mutlak seperti hadis-hadis tadi. Dan yang kedua, berbuka secara mutlak. Dan yang ketiga, melihat keadaan. Maka yang rajih mana tadi ucapannya yang ketiga dari tiga itu? Melihat kepada maslahah dan mafsadah. Jika safar tidak melelahkan karena naik pesawat dan dijemput dengan mobil mewah ber-AC, ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Namun jika safar dalam keadaan mungkin naik motor dalam keadaan jarak yang jauh dan kepanasan, dehydration, maka di situ dia merasakan capek dan lelah, maka lebih baik dia berbuka. Seperti itu madhab yang rajih dengan pendalilan-pendalilan yang kami sebutkan. Maka di sini pendalilannya adalah di dalam matan datangnya hadis Jabir dan juga datangnya hadis Anas, yang mana di hadis Jabir Nabi mencela yang tetap memaksakan puasa dengan sebutan laisa minal bir asyam fis safar. Maka mereka yang mengatakan mutlak puasa lebih baik dibantah dengan hadis ini. Laisa minal bir asyam fis safar. Tidak secara mutlak. Di saat capek, pingsan, maka ini membahayakan diri sendiri. Dan yang kedua, jika mereka beristidlal dengan hadis alaikum bi rukhsatillah, maka wajib bagi kamu untuk mengambil rukhsah Allah. Itu pun kita katakan tidak secara mutlak. Karena hadis ini Nabi mengatakan kenapa tidak mau mengambil rukhsah dari Allah kepada orang yang kepayahan tadi. Dilindungi ataupun dinaungi dan dikipas-kipas. Karena orang ini tetap puasa. Maka Nabi mengatakan alaikum bi rukhsatillah allati rakhasallah lakum. Maka wajib bagi kamu untuk mengambil berbuka sekarang. Maka di sini lafadznya bukan secara mutlak. Maka yang rajih ucapan yang ketiga, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah.